Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sungguh sangat berbahagia hari ini karena Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada kita. Marilah kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diberitakan nas hari ini, 1 Yohanes 2 ayat 29. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, nas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini berada dalam satu perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul dengan anak-anak Tuhan. Rasul Yohanes mengingatkan segenap orang percaya, khususnya umat Allah di zaman gereja mula-mula, untuk tidak tertipu dengan pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu, yang berbicara tentang keselamatan yang seolah-olah obral murahan. Para guru palsu itu menyampaikan bahwa seseorang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanapun statusnya sebagai anak Allah, akan tetap berlaku atau bertahan sampai ketika Kristus datang kembali, di mana Kristus akan melakukan penghakiman. Walau selama hidupnya orang percaya tersebut tidak mementingkan persekutuan dengan Allah, selalu mengikuti hawa nafsu dan kedagingan, atau hidup mengasihi dunia dengan melakukan seluruh kehendak iblis. Menurut para pengajar sesat ini, Kristus akan tetap membenarkan dan memberikan keselamatan kepada mereka. Firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini justru menolak dengan keras kekeliruan itu, dengan mengatakan bahwa siapa saja yang masih hidup di dalam dosa dan hasrat duniawi, itu berarti dia berasal dari iblis atau dunia, bukan dari Allah. Jikalau mereka yang biasa dan tetap berbuat jahat itu menyatakan bahwa mereka masih memiliki hak sebagai anak Allah dan memperoleh hidup kekal, maka mereka adalah penipu dan pendusta. Dengan jelas firman Allah menyatakan bahwa ciri anak-anak Allah adalah mengasihi Allah dengan keseluruhan hidupnya, baik dengan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatiannya, dengan hidup melakukan perintah Allah. Setiap anak Tuhan yang mengimani Kristus adalah kebenaran dari Allah, maka ia terpanggil dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran Allah tersebut. Kebenaran Allah itu adalah hidup di dalam kasih yang murni dan tulus dari Allah, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang nista dan menjijikkan di hadapan Allah. Hanya anak-anak Allah yang sesungguhnya yang mampu hidup dalam kebenaran itu. Sebab itulah yang menandakan ia lahir dari Allah. Logika sederhananya adalah anak-anak Allah lah yang memiliki sifat-sifat keallahan, sebab sifat-sifat itu diturunkan atau diwariskan Allah ke dalam dirinya. Seperti seorang anak sangat mengenal bapaknya, demikian anak-anak Tuhan mengenal bapaknya, yakni Tuhan Allah. Maka ia pun akan hidup menuruti kehendak Allah, yakni berlaku benar, berlaku adil, hidup dalam kasih,
serta menjauhkan diri dari nafsu kedagingan dan dosa-dosa dunia. Apakah saudara bangga sebagai anak-anak Allah? Maka tunjukkanlah dengan hidup seturut firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Maha baik ya Engkau Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang setia mengasihi kami, mengaruniakan hidup di dunia ini kepada kami dengan segala berkat yang tersedia dan Tuhan berikan kepada kami. Dengan berkat-berkat-Mu itulah kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bahkan terlebih berkat rohani, firman-Mu yang membimbing dan menuntun kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan telah menebus kami melalui Yesus Kristus, yang mempersembahkan seluruh hidupnya sampai Ia mati di kayu salib, supaya kami hidup memperoleh kekudusan dari Tuhan Allah. Karena itu firman-Mu lah yang menguduskan kami dan yang mengajarkan kami senantiasa berlaku hidup seturut kebenaran Allah, hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam keadilan, hidup menjauhkan diri dari hal-hal yang tercemar di dunia ini. Ya Allah, di sepanjang waktu kehidupan kami memohonkan kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, menuntun kami, dan tumpangkanlah tangan-Mu memberkati kami di setiap usaha pekerjaan, karir, cita-cita masa depan kami. Demikian juga di setiap rumah tangga, supaya kami semua beroleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Allah. Ya Allah, kiranya Tuhan memberi kesehatan kepada kami, supaya kami boleh mengerjakan hal-hal yang baik di dunia ini, dan berikan juga akal yang sehat kepada kami, sehingga kami mengerti tentang kehendak Tuhan. Sempurnakanlah permohonan kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.